Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 November 2024, Kamis, peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Andi De Natalis SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah kesempurnaan kasih Tuhan. Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan tadi berkisah tentang Yesus menangisi Yerusalem. Perikop ini tentu merupakan kelanjutan dari kisah tentang Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Kehadiran Yesus di tengah orang Yerusalem nyatanya tidak memenuhi keinginan mereka. Dalam konteks kehidupan penduduk Yerusalem, kehadiran Yesus sebagai Mesias tidak cukup memenuhi keinginan mereka, terutama sebagai seorang pemimpin politik. Mereka tidak menemukan adanya partisipasi Yesus dalam bidang politik. Oleh karena itu, para penduduk Yerusalem tetap berlaku buruk dalam kehidupan setiap hari. Yesus sangat menyadari situasi ini, sehingga kemudian ia menangis. Dalam Injil tercatat bahwa Yesus hanya menangis 2 kali, yakni ketika Lazarus yang dikasihinya meninggal, dan yang kedua ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Sekurang-kurangnya ada beberapa alasan yang membuat Yesus menangisi Yerusalem. Pertama, Yesus menangis karena penduduk Yerusalem jauh dari Allah. Sebagai seorang Mesias, Yesus tentu melihat dan merasakan bahwa para penduduk Yerusalem telah jauh dari Allah. Mereka lebih cenderung hidup dalam dosa-dosa mereka. Hal inilah yang membuat mereka jauh dari kasih Allah yang menyelamatkan. Kedua, Yesus menangis karena kasih-Nya yang besar kepada penduduk Yerusalem. Yesus pada dasarnya tidak pernah menginginkan agar setiap orang yang dikasihinya hidup dalam dosa. Tetapi Yesus selalu menginginkan agar setiap orang yang dikasihinya berlaku baik dalam hidup dan menjauhi semua perbuatan dosa. Ketiga, Yesus menangis karena Yerusalem telah menjadi tempat yang menimbulkan banyak permusuhan dan pertentangan. Yerusalem sendiri memiliki arti sebagai kota damai. Namun, segala situasi pertentangan dan permusuhan di dalamnya tidak sedikit pun menggambarkan identitas Yerusalem itu sendiri. Kenyataan lain menggambarkan
bahwa orang-orang yang mendiami kota Yerusalem tidak mampu menciptakan damai sejahtera dalam hidup dan lebih suka untuk tinggal dalam dosa mereka. Dosa inilah yang membawa penduduk Yerusalem ke dalam kebutaan dan ketidaktahuan akan Yesus sebagai pemenuhan janji Allah yang membebaskan dan menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, bertolak dari kisah Injil hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan dan mendalami pertanyaan berikut ini. Apakah kita sudah dan sering mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau sudah, lalu apakah kita telah berusaha untuk menjadi pencipta dan pembawa damai sebagaimana hakikat Allah itu sendiri? Dan kalau belum, maka sesungguhnya kita telah nyaman dalam keberdosaan kita yang membuat hati kita tertutup untuk menyadari kehadiran Allah yang menyelamatkan dan membebaskan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama gereja sejagat kita merayakan peringatan Maria dipersembahkan di bait Allah. Perayaan ini dihubungkan dengan peristiwa di mana orang tua Maria, Yoakim dan Anna membawa Maria kecil ke bait Allah untuk dijadikan abdi bait suci tersebut. Orang tua Maria percaya bahwa Tuhan Allah telah memberkati Maria sejak dari dalam kandungan ibunya untuk menjadi pelayan Tuhan, sehingga kemudian mereka dengan gembira hati mempersembahkan Maria kecil untuk melayani Tuhan di bait suci. Sejak kecil, Maria hidup dan bertumbuh dalam rahmat Tuhan yang sempurna. Maria sungguh memberi dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan secara total dan tanpa syarat. Pemberian diri Maria ini mendatangkan rahmat yang besar dalam hidupnya. Ia dipilih untuk mengandung dan melahirkan Yesus Mesias, Sang Sabda yang menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari pribadi Maria dan bertolak dari kisah Injil hari ini, kita sekalian diajak untuk pertama-tama selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui sesama dan dalam ciptaan lainnya. Kehadiran Allah berdaya menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, maka kita pun dituntut oleh Tuhan agar selalu hidup menurut kehendak-Nya. Kita sekalian juga diajak untuk meneladani Bunda Maria yang sungguh mengabdikan dirinya secara total dan tanpa syarat kepada Allah. Pemberian diri kita kepada Allah merupakan ungkapan dari kesadaran iman kita akan kasih Allah yang senantiasa menyelamatkan dan membebaskan kita dari kebutaan dosa. Kita tidak harus sempurna seperti Maria, tetapi setidak-tidaknya kita pun mesti memberikan hidup kita untuk melayani Allah yang hadir dalam diri sesama dan ciptaan yang lain, terutama dalam diri mereka yang menderita akibat bencana dan peperangan, mereka yang miskin dan terlantarkan dalam masyarakat. Semoga Bunda Maria mendoakan kita agar kita sekalian secara sungguh-sungguh menyadari kehadiran Allah serta memberikan diri kita untuk melayani Allah melalui cara-cara hidup kita yang baik dan benar. Semoga. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.